Pantesan lu kayak agak kurang berjemur, kebanyakan berjemur tadi ya, Not ya. Waktu Apa tuh? awal kan kita kaget kayak kebanyakan berjemur gitu, enggak ya? Iya, iya. Gue masih belum paham, mohon maaf. Lanjut. Hi everybody, welcome to Podcaster Halo. Ketemu lagi kita. 8. 8 ya? 8 aja ya? Oh, Pak, baru luar biasa. 8. Yes. Oke. Cuti ya kemarin seminggu ya, Ya lumayan lah, istirahat lah ya. So, welcome everybody. Hopefully kita tetap sehat selalu ya dan menjaga prokes. Oke, so episode kali ini kita mau bawain topik namanya burnout. Nah, Wow. apa tuh ya burnout ya? Oke, ini gue mau nanya yang baru lulus dulu deh nih, baru lulus S2 nih. Arnold. Selamat ya. Thank you. Congratulations by the way, buddy. Tapi namanya belum ini nih, belum resmi nih kalau misalnya ditanyain podcaster harus lulus juga nih. Burnout itu kira-kira definisinya apa sih dari yang lo tahu? Burnout. Burnout nih kok gue kayaknya kayak apa sih namanya agak unstable ya jaringan gue ya. Pertanyaan tesis gitu ya. Ya burnout ya, ngomongin burnout sih ya kalau dari bahasanya aja kalau burnout kan habis terbakar gitu lah ya. Habis terbakar. Apa sih yang terbakar gitu loh. Yang kebakaran itu apa ya? Jadi gini simpelnya burnout itu gitu pada saat lo kerja tapi lo nggak niat kerja gitu. Karena kenapa? Kerjaan lo itu kayaknya lo udah nggak punya semangat lagi untuk kerjain mengerjakan apa yang biasa lo kerjakan dan pasti perform lo turun. Alasannya kenapa sih gitu? Alasannya banyak banget gitu. Nanti kita detailin satu-satu ya gitu. Kan tadi pertanyaan tentang burnout, jadi burnout seperti itu. Pada saat kita mau bekerja tapi kita udah nggak mood banget nih gue kerja nih gitu loh, udah pasti perform kita jatuh. Seperti itu sih kurang lebih kalau burnout. Oke. Wah, cocok deh lulusan S2 deh kalau gitu. Begitu doang ya. Gue enak banget kalau ujian tesis sama lo. Kemarin gue hampir 2 jam, ini cuma nggak sampai 1 menit gue lulus. Aman. Oke. Langsung master ya. Oke, jadi mungkin burnout itu sesuatu yang fenomena yang kita lihat ya selama pandemi ini, di mana orang-orang itu punya stres yang berkepanjangan. Jadi prolonged stress, fatigue gitu ya. Kita dengar Zoom fatigue. Nah ini Zoom fatigue ini terus-terusan nih dijalanin selama kita work from home. Kerjaan di rumah juga iya, kerjaan kantor juga iya. Jadi benar-benar numpuk. Nah ini yang menyebabkan burnout nih. Nah, gue pengen tahu nih dari Om Fijo dulu nih Om. Sebenarnya fenomena burnout ini ada nggak di perusahaan Om Fijo sekarang nih? Kira-kira kayak gimana Om kejadiannya? Atau mana situasinya? Kalau secara spesifik di kantor sih mungkin yang begitu dalam saat ini ada sih, tapi nggak gitu mencolok. Karena mereka juga kadang-kadang kerjaan juga ada yang keteteran, yang nggak jelas, kemudian sensi. Coba untuk kan energinya lagi. Karena beratnya kayak apa ya, energi yang habis. Ya, kayak tadi aku bilang kan kayak ya terbakar habis. Apa sih yang terbakar ya? Energinya tadi itu. Nah, kemarin seperti yang gue lakukan kemarin kan gue bikin kaos. Tujuan untuk apa sih? Untuk recharge sebenarnya sih. Untuk merubah situasi. Kayak biar seger lagi lah dari penampilan. Nah, kayak gitu-gitulah. Lakukan yang kecil misalnya. Gue kadang-kadang gue sapa dalam grup ataupun gue kadang-kadang bikin sesuatu yang misalnya dalam meeting pagi-pagi sesuatu yang nggak biasa sih, misalnya lebih santai, lebih rileks. Jadi ada kalau misalnya di training itu gue lakukan seperti kayak bukan ice breaking gimana, tapi ya santai dulu lah gitu. Kalau nggak pada saat meeting juga gue nggak akan kaku, boleh sambil minum, makan, apapun. Jadi biar lebih enak lah gitu. Karena kan tanpa kita sadar di dalam kondisi saat ini kan ternyata menguras ya, meskipun kerja dari rumah, kerja dari kantor, ya beda sih memang. Nah, hal itu ternyata membuat situasi jadi burnout. Gitu sih mungkin dari gue. Oke.
Nah, Ren, yang gue tahu kan kantor lo kan masih 50-50 ya, ada work from home, ada yang work from office. Nah, itu gimana? Ada fenomena burnout nggak di kantor lo, Ren? Atau yang lo? Kalau di gua emang sekarang kan setengah masuk di kantor, setengah di rumah gitu. Nah, memang apa ya namanya ya, kalau burnout-nya itu sendiri sih lebih ke karena kita support lagi ini apa namanya teman-teman kita yang di Jambi, which is project kita yang lagi dikerjain banget kan yang di Jambi ya. Nah, stresnya itu lebih ke eksternal gitu sih yang impact ke pekerjaannya kita atau kemajuan atau progres dari project yang di Jambi gitu ya. Misalnya kebijakan pemerintah lah, terus situasi COVID ini yang membuat orang jadi berhati-hati untuk kerja, stres banget karena deadline akhirnya banyak yang mundur gitu. Itu sih Mbak gitu. Dan juga koordinasi dengan tim di Jambi kan sekarang akhirnya membutuhkan internet koneksi yang bagus gitu. Nah, sometimes itu juga nggak bagus gitu ya. Jadi dan sedangkan mau terbang ke sana juga another case ya, another problem ya. Kita harus tes lah, kita harus cari waktu lah gitu. Nggak comfortable juga untuk terbang ke luar kota sekarang gitu. Itu yang kayak membuat kita stres ya gitu. Gimana ya supaya ini bisa on schedule gitu. Karena ini udah delay lumayan lama. Itu sih, Mak. Oke. Nah, apa namanya, memang yang kita lihat berarti burnout itu nggak cuma internal factor, tapi juga external factor nih, hal-hal yang sebenarnya di luar kendali kita gitu ya. Itu yang malah bikin stres gitu ya. Nah, gue pengen tahu nih dari Arnold, kalau misalnya untuk memanage burnout sama stres berkepanjangan ini di tempat lo ada aktivitas atau inisiatif dari perusahaan untuk membantu karyawan yang mungkin mengalami masa seperti ini gitu. To be honest ya, kalau di HR sendiri kan memang nih pasti banyak sih yang ngerasain burnout, bukan di tempat gue doang, mungkin tempat lain juga. Karena kenapa sih, selain pekerjaan HR sebagai yang ya apa sih namanya daily job kita as HR, sekarang kan nambah ya gitu. Kita mungkin akan yang jadi task force COVID gitu loh. Itu kan jadi tambahan pekerjaan buat kita gitu. Yang tadinya kita ada yang ngerjain fokus yang lain, ternyata wah ada yang positif nih di tempat di branch gitu atau dimanapun gitu. Wah kita harus manage ini gitu. Ini salah satu yang penyebab burnout sih gitu. Walaupun gua sih secara langsung gua nggak ngelihat sih di tempat gua. Kira-kira ada nggak sih program di tempat Om Fijo yang ini? Ya, secara spesifik sih belum ada. Tapi gua kemarin bikin sesuatu yang contoh aktivitas di antar karyawan. Jadi misalnya memberikan inspirasi gitu ya. Dikemasnya sebenarnya mirip kayak begini sih, kayak podcast begini, cuman lebih mengemukakan ide mereka. Mereka apa sih, atau nggak memberikan tips. Gue bisa stay fokus, bagaimana caranya? Ya kayak gitu-gitulah. Cuman medianya kita cantumkan di media perusahaan kita, di YouTube gitu ya. Ya seperti itu. Jadi supaya orang sekarang lebih ini aja, udah lo ekspresikan aja lo mau apa gitu. Di tempat gue begitu sih. Sama ya itu tadi yang biasanya gue ada planning untuk di luar kan berarti kan nggak bisa aja. Berarti gue bikin acara yang koneksinya antar perusahaan antar fungsi aja gitu. Ada sih yang ada, tapi memang belum spesifik karena ya gue belum tadi yang masih terbaru yang akan di bulan depan kalau nggak salah ya. Ya gue bikin itu kayak semacam talk show gitu ya. Jadi mungkin dari expat, mungkin kan ada tuh dari luar negeri. Gimana cara mereka bisa survive untuk COVID dan bagaimana bisa mereka mengatur keuangan juga, mengatur keluarganya juga gitu. Mungkin siapa tahu ada tips berharga mungkin ya. Nah, yang kayak gitu-gitu kan menjadi warna ya. Dari lokal ada, dari mereka juga ada disatukan. Kayak begitu sih. Nah, mudah-mudahan itu salah satu ide terobosan juga gitu. Karena ini juga gue lempar ke tim. Kita perlu begini nggak? Nah, ternyata keluar gitu. Artinya dalam ini kan rutin nih, monoton. Nah, kita coba turunkan yang begitunya supaya ya itu tadi mereka ada risk gitu. Ya mau keluar juga nggak boleh sama perusahaan seperti ini. Jadi create sesuatu yang bikin hidup dan pekerjaan kita nggak monoton lah ya di rumah. Iya, sesuatu yang berbeda gitu. Jadi memang supaya ya namanya juga orang udah burn out kan, dia kan bosen atau macam-macam lah ya. Gitu. Oke, thank you Om Fijo. Gue balik lagi ke Arnold nih, tadi belum selesai. Jadi
kalau misalnya gue lihat sebenarnya yang burnout nggak cuman pekerja aja, HR juga burnout. Nah ini gimana tadi tadi Pasti. kesimpulannya? Nah itu tadi. Bukan hanya ngurusin yang COVID aja, tapi kita sendiri yang memanage departemen lain agar tidak burnout, kan gitu kan? Gimana caranya, ya kan? Kita sebagai HR memanage orang yang burnout agar kita juga nggak burnout gitu loh. Itu sih kita akan menghadapi masalah itu sendiri gitu. Itu akan menarik banget kan ya gitu untuk HR. Ya. Pantesan lu kayak agak kurang berjemur, kebanyakan berjemur tadi ya Not ya. Waktu awal kan kita kaget kayak kebanyakan berjemur gitu enggak ya? Iya, gue masih belum paham mohon maaf. Lanjut. Itu jadi dibutuhkan sih ya HR kayak yang di episode awal kita ngobrol, memang kreativitas ini sih emang bukan hanya untuk anak-anak baru gitu, untuk semua departemen termasuk HR juga butuh banget nih kreativitas bagaimana untuk manage agar departemen lain nggak burnout. Itu kan salah satu tugas kita kan. Gitu. Jadi memang ini event-eventnya memang kalau di gua sih kurang lebih kayak Bang Vijo gitu loh. Kita memang adain event bukan hanya event yang di weekend gitu. Kita ngasih spare time di di working hours juga ngadain gitu. Kadang-kadang kita ada sharing gitu. Tapi di working hours gitu loh. Yang harusnya kerja mereka udahlah refresh gitu loh. Ada sharing tentang kepribadian, sharing bagaimana finansial di masa pandemi, segala macam gitu loh kita manage. Itu sih, jadi memang biar nggak stressful sama pekerjaan. Satu lagi yang paling penting gitu loh, di gua sendiri gitu loh, kita benar-benar manage jam 5 nggak boleh ada yang ganggu lagi untuk orang-orang terkait sama pekerjaan gitu. Baik di departemen kita sendiri atau departemen yang lain. Jadi udah jam 5 udah ya gitu loh, urusan pekerjaan jangan diurus lagi gitu. Pun dititipin sama semua leader gitu, hey lead gitu loh. Setelah jam 5 jangan ganggu anak gua lo ya gitu. Udah selesai. Jam 8 sampai jam 5 stop. Gitu sih. Jadi itu salah satu yang bisa manage kita biar nggak burnout, salah satu beberapa cara. Salah satu fenomena yang bikin burnout itu kadang-kadang jeda antara work dan life itu jadi blurry banget ya kadang-kadang, jadi nggak berasa ya tiba-tiba udah malam aja nih kerjaan, ntar besok pagi kerja lagi kita depan laptop lagi ya. Itu memang harusnya ada create block time di mana jam kerja and then jam istirahat emang harus clear aja, itu seperti tipsnya Arnold. Gue mau balik sepertiga hidup kita kan di kerja ya, di kantor ya, gila loh. Benar harus manage banget sih. Oke, Ren, lo gimana nih Ren manage dua lokasi nih ya, satu di Jakarta, satu lagi di Jambi nih. How do you manage people yang mungkin agak punya prolonged stress atau burnout nih di tempat lo? Iya nih, soalnya tanpa pandemi aja kita udah punya ya kayak communication problem lah, style komunikasinya kita sama orang lain berbeda, cara leader kita memimpin kita suka nggak suka, maksudnya there's a lot of things yang tanpa pandemi aja tuh udah eksis gitu ya, udah ada di situ gitu, deadline yang nggak di-fulfill gitu dan beda-beda bekerja dan segala macam itu udah banyak banget. Nah, ditambah pandemi lagi, itu banyak hal yang emang di luar kontrol kita gitu, yang akhirnya mempengaruhi pekerjaan kita gitu kan. Nah, kalau aku sih memang belum bikin yang kayak Bang Vijo atau Arnold adain di kantor gitu ya, karena kayak napas aja kayak nggak bisa nih, kayak untuk ruang yang bikin a bit fun kayak gitu aja tuh kayak kita kurang ada waktu untuk kesana karena semuanya ngejarin hal-hal yang bahwa ini harus operasi nih, berjalan nih, kalau enggak tahun kedua nggak operasional lagi gimana nih kita mau gimana gitu. Nah, jadi paling yang kita manage adalah malah urusan beneran balik lagi ke kerjaan gitu, which is kita sekarang pakai apps gitu, kayak pakai Teams lah, pakai distandarkan lah komunikasi harus lewat mana, project update lewat mana gitu, karena dengan beda-bedanya kayak aku WFO, WFA kan orang itu juga bikin stres ya, orang nge-reply kita itu nggak cepet kalau kita sama-sama di kantor gitu.
itu juga manage-nya ya sekarang akhirnya pakai Teams gitu. Jadi semua harus ada di situ dan semua harus update di situ dan ada weekly meeting gitu sih Mbak. Jadi belum ada yang quiet fun we do so far. Semuanya masih chasing deadline yang harus kita fulfill untuk supaya operasional kita jalan lagi gitu. Oke. Great, thank you Ren for sharing. Jadi ya memang apa namanya, sometimes it's tough aja ya. How do you manage the balance of managing employees burnout sama managing the deadlines? Gitu ya, to make sure the business sustainable. Oke, gue mau wrap up nih untuk sesi kita kali ini. So mungkin dari kita ada nggak one statement gimana caranya sih apa namanya kita bisa bantu karyawan kita manage burnout, dan kalau misalnya kalian burnout, orang kerja pada burnout, what do you need to do gitu? What do we need to do to make sure bisa balik apa namanya termotivasi gitu? Mungkin gue dari Arnold dulu, no. Silakan, no. Dari gue sih, kita yang paling tahu, lo yang paling tahu kondisi tubuh lo. Jadi pada saat lo butuh istirahat, istirahatlah. Tapi itu bukan hal yang gampang loh gitu untuk manage istirahat gitu. Jadi pinter-pinter lo bagaimana bisa manage kondisi lo. Itu sih dari gue, biar nggak burnout. Alright, Om Pijo. Tinggal singkat aja. Kerjakan yang mudah dulu, kata lagi. Yang kedua, jangan lakukan yang biasa, lakukan yang berbeda, sekali-sekali nggak apa-apa. Terus yang ketiga, boleh lambat, tapi tetap berjalan. Kayak mesin panas, kan kadang-kadang nggak boleh berhenti kan, tapi kita melambatkan dulu. And then baru, tapi tetap berjalan. Mungkin 3 hal itu aja mungkin ya. Nggak apa-apa lambat, tapi lu tetap konsisten jalan. Biar lambat asal selamat ya Bang ya. Oke. Iren, go ahead Ren. Ya, kalau gue sih tetap dijaga nih kesehatan mental masing-masing gitu ya. Dengan apapun cara yang biasanya kita suka lakukan. Kalau lu suka berenang, lu berenang sana. Lu suka olahraga, lu olahraga misalnya apapun. Terus makan yang sehat gitu kan. Minum vitamin, jaga kondisi fisik. Terus juga kalau misalnya lu lagi stres, ya cari sesuatu yang make you fun or yang bikin lo bisa ketawa gitu kan, supaya lo bisa balik lagi kantor juga manage dengan baik. Di kantor juga hal-hal yang kecil buruan kelarin, karena yang panjang, yang deadline masih banyak. Jadi apa yang lo bisa, kayak tadi Bang Vijo bilang, apa yang lo bisa cepet kelarin gitu, supaya nggak bikin lo makin stres gitu sih. Dan kalau misalnya ada miscommunication gitu-gitu, sebaiknya lebih cepat diselesain supaya secara hati kita lebih happy ya untuk kerja gitu sih Mbak. Oke, great. Kalau gitu, kalau gue bisa summarize, mungkin yang pertama you have to know yourself. Yang kedua, do your best gitu ya. But you know what's best gitu ya. And then yang ketiga, manage priorities. Jadi begitu kerja, then try to work as best as you can. Begitu istirahat, beneran tutup tuh laptop dan apa namanya rest well gitu ya. Karena if you rest well, then we will work well juga gitu. Oke, great. Thank you so much guys for your insights. Hopefully bisa bermanfaat ya untuk orang kerja ya. So itu dulu dari kita. Thank you so much. We'll see you in the next podcaster. Thank you. Bye-bye. Sampai ketemu lagi. Bye. See you later.